Halo, selamat datang kembali di Story Football Channel. Mason Greenwood dikenal sejago striker legendaris. Sebuah pujian diberikan Michael Owen kepada Mason Greenwood. Ia menilai striker Manchester United itu mirip dengan legendaris Liverpool, Robbie Fowler. Nama Greenwood mulai naik di pentas sepak bola Inggris dalam 2 tahun terakhir. Didikan Akademi MU itu mulai rutin jadi starter di tim utama Setan Merah. Di musim ini Greenwood menunjukkan performa yang apik di lini serang MU. Ia mengemas 2 gol dari 2 laga MU di awal musim 2021-2022. Owen mengaku terkesan melihat aksi striker muda. Satu hal yang membuat saya kagum darinya adalah ia bisa menendang dengan keras, namun akurasinya tetap terjaga. Buka Owen kepada Premier League Production. Menurut Owen, apa yang dilakukan Greenwood itu tidak mudah untuk dikuasai seorang penyerang. Ia menilai sangat sulit untuk mengarahkan bola secara presisi ketika melepaskan tembakan yang keras. Saya rasa tidak banyak penyerang yang bisa melakukan yang ia lakukan. Saya pribadi lebih menekan akurasi daripada kekuatan saat menembak, karena memang susah menyeimbangkan keduanya. Lalu menurut Owen, kemampuan menembak Greenwood ini mengingatkannya kepada legenda Liverpool, Robbie Fowler. Ia menilai Fowler juga mampu melepaskan tembakan keras namun memiliki akurasi yang sangat baik. Dia memiliki kemampuan yang langka seperti yang dulu dimiliki Robbie Fowler. Dia bisa menendang bola dengan keras tapi tetap akurat dengan kedua kakinya. Ia memiliki penyelesaian akhir yang luar biasa, ujar Owen. Greenwood kemungkinan akan menjadi starter di lini serang Manchester United di akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Wolverhampton di akhir pekan nanti. Manchester City tawar lagi Harry Kane. Tottenham menolak. Asa Manchester City untuk mendapat jasa Harry Kane semakin menipis setelah tawaran terbaru mereka ditolak oleh Tottenham baru-baru ini. Manchester City diketahui tengah membidik Kane sepanjang musim panas ini. Striker timnas Inggris itu ingin dijadikan sebagai pengganti Aguero di lini serang City. City menemui banyak kesulitan untuk mendapatkan sang striker. Namun sang juara bertahan EPL itu tidak menyerah begitu saja dan dikabarkan kembali mencoba menawar sang striker. Usaha Manchester City kembali menemukan kegagalan. Tawaran mereka dimentahkan oleh pihak Tottenham, khususnya Daniel Levy. Daniel Levy selaku CEO Tottenham bersikukuh untuk mempertahankan jasa Kane di musim panas ini. Di mata Levy, Harry Kane adalah sosok yang sangat sulit digantikan. Pasalnya tidak banyak striker yang bisa secara konsisten produktif mencetak gol di lini serang mereka. Sementara di H-7, penutupan bursa transfer ini sulit mencari pengganti yang sepadan. Jadi Tottenham bersikukuh untuk menolak semua tawaran yang masuk. Tawaran Manchester City ditolak Tottenham karena nilainya yang terlalu kecil. Tottenham sejak awal sudah menetapkan bandrol Kane. Mereka hanya mau menjual striker di angka 150 juta pounds. Sementara tawaran City dilaporkan masih belum menyentuh angka itu. Jadi Tottenham semakin yakin untuk menolak tawaran mereka. UEFA diminta intervensi jika Cristiano Ronaldo jadi ke MU. Mantan petinggi Bayern Munchen
Karl-Heinz Rummenigge mendesak UEFA untuk bertindak jika Cristiano Ronaldo menuntaskan transfer ke Manchester United di sisa pekan terakhir ini. Gosip kepulangan Ronaldo ke MU memang sempat menguat beberapa pekan lalu. Ronaldo memang sudah membantah langsung, tapi kabar ini tetap mengkhawatirkan, setidaknya bagi Rummenigge. Menurutnya, bursa transfer pemain saat ini sudah kacau dan terancam semakin buruk jika tidak segera diselamatkan. Dia melihat harga pemain dan permintaan gaji pemain sudah tidak masuk akal. Rummenigge mengambil contoh kasus permintaan gaji Ronaldo jika jadi pulang ke MU. Apa katanya? Ronaldo memang sudah menegaskan janji setia ke Juventus, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Dia masih terkait kontrak dengan gaji besar di Juventus. Artinya, jika Ronaldo sampai pindah klub, permintaan gaji besar itu tidak akan berubah. Inilah yang jadi masalah. Cristiano Ronaldo, masalah terbesarnya adalah siapa yang mampu membayar gajinya, ujar Rummenigge kepada OK Diario via Express. Dia mendapat gaji kotor 70 juta euro per tahun. Jadi gaji bersih 35 juta euro per tahun. Siapa yang mampu membayar itu? Hanya PSG atau klub Inggris. Rummenigge menyoroti perkembangan transfer sepak bola secara menyeluruh. Saat ini harga mahal pemain sudah biasa. Menurutnya, jika terus dibiarkan, ini bisa jadi masalah besar. Ini bukan progres yang sehat untuk sepak bola, dan saya akan mendesak UEFA untuk melakukan sesuatu, sambung Rummenigge. Ada Lukaku, Chelsea punya Drogba baru. Chelsea layak mendapat pujian terkait transfer Romelu Lukaku musim panas ini. The Blues mendapat striker top yang bisa mendongkrak level permainan mereka. Lukaku dibeli dengan harga cukup mahal, 115 juta euro dari Inter Milan. Meski begitu, pembelian ini diyakini akan sangat menguntungkan Chelsea dan Thomas Tuchel. Striker Belgia ini sudah kembali merumput di Premier League akhir pekan lalu. Dia membuat barisan bek Arsenal kelimpungan. Lukaku mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0. Performa Lukaku ini membuat fans Chelsea teringat Didier Drogba, striker legendaris yang pernah jadi bintang klub. Menurut Gerd Crooks, penampilan Lukaku di kandang Arsenal kemarin terbilang sempurna. Dia melihat pemain yang baru jauh berbeda dengan saat Lukaku masih di MU. Crooks jadi ingat Drogba. Permainan dan peran Lukaku mirip. Dia jadi target man dan tahu caranya membuat bek lawan kelimpungan. Yang saya lihat di tahap karirnya, ini adalah Didier Drogba yang baru, kata Crooks dikutip dari Express. Saya tidak yakin akan mengatakan ini saat dia masih bermain di Manchester United. Tetapi sekarang sentuhannya saat membelakangi gawang sangat baik. Kontribusinya untuk sepak bola secara menyeluruh juga berkembang, ujar Crooks. Ucapan Crooks diamini oleh Sol Campbell. Dia melihat Lukaku yang sekarang jauh lebih baik. Menurutnya, pengalaman bermain di Italia bersama Inter Milan telah memaksa Lukaku berkembang. Dia telah belajar banyak hal di Italia. Conte meningkatkan kecepatannya. Dia menyadari itu. Dia bicara dengan Thierry Henry dan Drogba, kata Campbell. Dia ingin belajar dan dia terus belajar. Itu fantastis. Hari ini melawan Arsenal, dia tidak bisa ditahan. Luar biasa.
tambah Campbell. Di laga kontra Arsenal kemarin, Lukaku terbukti mampu membuat duet Rob Holding dan Pablo Mari kelimpungan. Lukaku memenangi duel ini dan bisa mencetak gol. Akhir pekan nanti, Chelsea akan menghadapi Liverpool. Ini bakal jadi tantangan besar bagi Lukaku. Ada duet Virgil van Dijk dan Joel Matip yang lebih tangguh. Anthony Martial dari calon bintang top kini hanya jadi pesakitan di Manchester United. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand mengaku kecewa melihat perkembangan Anthony Martial. Ia menilai sang striker kini tidak lebih dari seorang pesakitan di skuad Manchester United. Martial dibeli Manchester United pada tahun 2015 silam dari AS Monaco. Dibeli dengan harga yang mahal, Martial sempat membuat fans MU antusias setelah ia mengemas gol debutnya ke gawang Liverpool. Namun beberapa tahun berlalu, Martial kini jadi pesakitan di MU. Ia sulit mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan konsisten, dan bahkan kini lebih jadi beban bagi timnya. Rio Ferdinand mengaku kecewa melihat sosok Martial saat ini. Satu hal yang membuat saya kecewa adalah ia seperti berjalan mundur di United, ujar Ferdinand kepada Five. Ferdinand mengaku bahwa ia mempunyai ekspektasi yang besar terhadap Martial. Pasalnya, sang striker menunjukkan performa yang luar biasa di laga debutnya. Jika Anda mengingat debutnya, ia berhasil mencetak gol ke gawang Liverpool. Pada saat itu, saya berpikir, wow, United mendapat pemain yang luar biasa. Namun semenjak saat itu, ia tidak bisa bermain lagi seperti itu, ujar Rio Ferdinand. Saya ingat Michael Carrick pernah bilang kepada saya, Rio, anak ini bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Apa yang ia lakukan di sesi latihan benar-benar tidak masuk akal. Namun terkadang ada beberapa pemain yang hebat di latihan namun tidak bisa bermain seperti itu di pertandingan yang sebenarnya, ujar Ferdinand. Ferdinand menilai bahwa ada kans bagi Martial untuk bangkit. Namun ia menilai sang striker butuh bimbingan yang tepat agar bisa jadi andalan di United. Dia masih cukup muda untuk bisa bangkit dari situasi ini. Namun saya tidak tahu apa yang ia butuhkan agar ia bisa bangkit. Dia mungkin membutuhkan seseorang di ruang ganti yang bisa mengingatkan dia. Ia butuh orang yang terus menuntunnya agar bisa bermain di level tertentu setiap hari dan di setiap pertandingan, ujar Ferdinand. Martial sendiri baru-baru ini mendapat banyak kritikan. Pasalnya, ia tidak tampil dengan maksimal saat melawan Southampton. Baru 1 tahun Willian bakal cabut dari Arsenal. Sebuah informasi baru beredar mengenai masa depan Willian. Sang winger dilaporkan akan segera cabut dari Arsenal dalam waktu dekat ini. Winger 33 tahun itu sebenarnya baru bergabung dengan skuad The Gunners pada musim lalu. Ia direkrut dari Chelsea dengan status sebagai free agent. Namun di musim perdananya, Willian tidak tampil dengan maksimal. Alhasil ia kerap mendapatkan kritikan, baik dari pandit atau dari fans Arsenal. Sky Sport mengklaim bahwa doa fans Arsenal segera terwujud. Sang winger dilaporkan akan pindah dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Willian akan segera kembali ke Brazil untuk bergabung dengan Corinthians.
Menurut laporan tersebut, klub Serie A Brasil sedang intens berkomunikasi dengan Willian dan juga Arsenal. Mereka diyakini akan segera mengamankan jasa sang pemain. Willian juga dilaporkan tertarik kembali ke Brazil, sehingga tidak lama lagi transfer ini bakal selesai. Satu kabar menarik dari laporan itu, Arsenal bakal melepas Willian secara gratis. Sang winger sebenarnya masih punya sisa kontrak di Arsenal, namun Arsenal siap merelakannya pergi dengan cuma-cuma. Ini dikarenakan Willian memiliki beban gaji yang sangat tinggi, sehingga Arsenal dengan senang hati melepasnya meski tidak mendapat bayaran transfer. Willian sendiri saat ini sedang absen dari skuad Arsenal. Ia dilaporkan positif COVID-19 sehingga ia harus absen membela The Gunners. Kena bully Lukaku, bek Arsenal ini terlihat seperti anak kecil. Mantan pemain Chelsea Chris Sutton memuji penampilan Romelu Lukaku dalam pertandingan melawan Arsenal. Menurutnya, striker asal Belgia itu berhasil membuat pemain belakang The Gunners kelimpungan. Lukaku kembali ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Dia ditebus dari Inter Milan dengan biaya yang mencapai 115 juta euro. Lukaku mencatat debut keduanya bersama Chelsea dalam pertandingan melawan Arsenal pada Minggu tanggal 22 Agustus. Dia tampil sangat mengesankan dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 28 tahun tersebut mencetak gol pembuka untuk tim tamu. Lukaku juga berperan dalam gol Reece James sebelum turun minum. Sutton sangat terkesan dengan penampilan Lukaku. Dia mengatakan bahwa kehadirannya di klub London membuat The Blues menjadi yang lebih kuat. Ini mengapa Chelsea membayarnya, tulis Sutton dalam kolomnya untuk Mail Sport. Dengan Romelu Lukaku di sana, tim Thomas Tuchel sekarang menjadi pesaing yang sangat serius untuk gelar Premier League. Mereka memenangkan Liga Champions musim lalu, tapi dengan Lukaku di tim mereka, tak diragukan mereka bakal lebih kuat. Anda bertanya-tanya seberapa tajam Lukaku saat kembali ke London, tapi sepertinya langsung tampil tajam. Sebelum mencetak gol, Lukaku sempat menjatuhkan bek Arsenal, Pablo Mari. Sutton menilai Lukaku berhasil membuat sang bek terlihat seperti anak kecil. Ia membuli Pablo Mari, seolah-olah Lukaku bermain melawan anak berusia 12 tahun. Lanjutnya, itu seperti ketika Anda membawa pemain tim muda untuk berlatih dengan tim utama. Meskipun Mari tak menahan diri dengan mencoba melawan setiap kali mereka saling berhadapan. Edinson Cavani pertanyakan sikap klub Liga Inggris tak lepas ke timnas. Striker Manchester United Edinson Cavani langsung bereaksi dengan keputusan Premier League yang tidak akan melepas pemain-pemain ke timnas pada bulan depan jika negaranya masuk daftar merah pemerintah Inggris terkait pandemi COVID-19. Kebetulan negara Edinson Cavani, Uruguay, masuk dalam daftar merah tersebut. Artinya, ia tidak akan bisa membela timnas saat jeda internasional bulan depan. Sebelumnya, Manchester United terancam kehilangan beberapa pemain kunci dari skuad setelah jeda internasional karena aturan karantina.
Namun klub Premier League dengan suara bulat bergerak mencegah skenario itu. Cavani seharusnya terbang pada September untuk bermain di 3 laga kualifikasi Piala Dunia untuk Uruguay melawan Peru, Bolivia, dan Ekuador. Namun Uruguay masuk daftar merah. Jadi Cavani harus menjalani karantina selama 10 hari saat kembali ke Inggris. Premier League berharap para pemain akan diberikan pengecualian dari aturan karantina itu, tetapi keinginan mereka tidak bersambut. Namun FIFA bersikukuh bahwa masa karantina harus diikuti. Tak ada pengecualian terhadap para pemain Liga Inggris termasuk Edinson Cavani. Premier League memahami bahwa ada kekecewaan dari para pemain yang berharap mewakili timnas mereka. Tetapi mereka yakin telah mengambil tindakan yang benar. Edinson Cavani dengan cepat melampiaskan kekesalannya atas pengumuman tersebut. Cavani mengunggah responnya melalui Instagram. Dia membagikan pernyataan Premier League melalui Instagram Story yang disertai dengan 3 tanda tanya, mempertanyakan kebijakan itu. Klub Premier League selalu mendukung keinginan pemain untuk mewakili negara mereka. Itu adalah kebanggaan bagi semua pihak, kata Kepala Eksekutif Premier League Richard Master tentang keputusan tersebut, seperti dikutip Manchester Evening News Rabu 25 Agustus 2021. Namun, klub dengan enggan tetapi sampai pada kesimpulan bahwa sama sekali tidak masuk akal melepas pemain dalam keadaan baru ini. Persyaratan karantina berarti kesejahteraan dan kebugaran pemain akan terpengaruh secara signifikan. Kami memahami tantangan yang ada di kalender pertandingan internasional dan tetap terbuka untuk solusi yang bisa diterapkannya, imbuhnya. Liverpool larang Mo Salah untuk memperkuat timnas Mesir. Kenapa? Jeda internasional akan kembali berlangsung pada bulan September mendatang. Liverpool akan membiarkan para pemainnya untuk ikut serta membela negaranya masing-masing, kecuali Mohamed Salah. Seperti yang diketahui, Mohamed Salah adalah ikon sekaligus tulang punggung buat timnas Mesir. Kehadirannya akan sangat dibutuhkan oleh tim besutan Hossam El Baldry tersebut untuk menjalani beberapa laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ada 2 pertandingan yang akan dilakoni Mesir pada bulan September nanti. Pertama, melawan Angola yang digelar di 30 Jun Stadium, dan terakhir menghadapi Gabon di Stade de France. Dengan kehadiran Mo Salah, peluang Mesir untuk meraih 3 angka di kedua pertandingan tersebut bisa jadi lebih besar. Sayangnya, Liverpool tidak membolehkan sang bintang untuk memperkuat negaranya. Liverpool dengan terpaksa mengambil tindakan tegas terkait hal ini. Bukan apa-apa, sebab kalau The Reds membiarkan Mo Salah bergabung dengan timnas Mesir, mereka terancam kehilangan dirinya lebih lama dari yang seharusnya. Bukannya klub besutan Jurgen Klopp tersebut takut Mo Salah mengalami cedera yang diinginkan. Hanya saja, regulasi soal berpergian yang ditetapkan Inggris bisa membuat Mohamed Salah menjalani proses karantina setelah memperkuat timnas Mesir. Asosiasi Sepak Bola Mesir telah menerima surat dari Liverpool yang meminta maaf atas ketidaktersediaan pemainnya, Mohamed Salah, untuk bergabung dengan timnas yang berikutnya.
Begitu pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Mesir. Surat itu merujuk pada tindakan pencegahan yang ditetapkan Inggris untuk menghadapi virus corona di dunia, membuat mereka yang kembali dari beberapa negara masuk ke dalam isolasi kesehatan wajib untuk jangka waktu 10 hari usai kembali ke Inggris. Jadwal Liverpool di bulan September cukup padat. Kalau Mohamed Salah sampai harus menjalani isolasi selama 10 hari, sudah pasti penyerang umur 29 tahun itu akan melewati beberapa laga penting. Menilik jadwal yang sudah pasti, Liverpool bisa kehilangan Mohamed Salah di laga melawan Leeds United dan Crystal Palace dalam ajang Premier League, dan bisa jadi dalam laga babak ketiga Carabao Cup yang digelar pada 21-22 September 2021. Perlu dicatat bahwa Liverpool mengambil posisi yang sama dengan sejumlah pemain asingnya. Tutup pernyataan dari Federasi Sepak Bola Mesir. Lima pemain yang layak jadi kapten baru Liverpool. Jordan Henderson saat ini merupakan kapten Liverpool. Dia sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejak menggantikan Steven Gerrard sebagai pemimpin tim pada tahun 2015. Henderson telah memimpin Liverpool selama lebih dari 150 pertandingan sejauh ini. Gelandang Inggris itu membantu klub memenangkan gelar Premier League dan juara Liga Champions. Namun kontrak Henderson bersama Liverpool akan berakhir pada 2023. Dia disebut bakal cabut dari klub setelah pembicaraan mengenai kontraknya baru berhenti bulan lalu. Liverpool harus mempersiapkan diri apabila mantan gelandang Sunderland tersebut benar-benar meninggalkan Anfield, termasuk menunjuk kapten baru. Berikut ini 5 bintang Liverpool yang layak menjadi kapten baru menggantikan Henderson. Alexander Arnold merupakan salah satu pemain penting di skuad Liverpool. Total sampai saat ini dia telah bermain sebanyak 179 kali dan mencetak 10 gol. Tidak hanya bertahan dan mencetak gol, Alexander Arnold juga punya kemampuan sebagai pemimpin tim. Dia pernah menjadi kapten klub di berbagai level tim muda. Yang kedua, Andy Robertson. Andy Robertson memperkuat Liverpool sejak tahun 2017. Dia telah mencatatkan 177 penampilan di semua kompetisi untuk The Reds. Selain punya kemampuan hebat di lapangan, Robertson juga seorang pemain atau pemimpin di lapangan. Dia ditunjuk sebagai kapten timnas Skotlandia pada tahun 2018. Robertson berhasil membawa negaranya tampil di Euro 2020. Ia merupakan turnamen besar pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun. Yang ketiga, Virgil van Dijk merupakan sosok yang tak tergantikan di lini belakang Liverpool. Dirinya sudah tampil dalam 130 penampilan bagi The Reds di seluruh kompetisi. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Van Dijk juga merupakan pemimpin di lapangan. Tidak mengherankan kalau ban kapten timnas Belanda melingkar di lengannya. Pemain berusia 30 tahun itu juga pernah menjadi kapten Liverpool dalam beberapa pertandingan. Van Dijk punya kualitas untuk menggantikan Henderson sebagai kapten The Reds yang baru. Yang keempat, Fabinho. Fabinho sekarang jadi pilar utama di lini tengah Liverpool. Pemain asal Brazil itu sudah mencatat 122 penampilan bersama The Reds. Fabinho baru saja menaikkan kontrak baru bersama Liverpool.
dirinya mengaku ingin menjadi sosok pemimpin di Anfield. Secara pribadi, seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi yang terbaik untuk tim. Saya ingin menjadi bagian penting dalam tim ini, tidak hanya untuk sebagai pemain, tetapi juga sebagai pemimpin, kata Fabinho. Dan yang kelima, James Milner bergabung dengan Liverpool pada musim 2015-2016 dari Manchester City. Dia sudah mempersembahkan Liga Champions dan Premier League untuk The Reds. Pemain yang bisa ditempatkan di posisi manapun. Ini adalah wakil kapten Liverpool. Milner sudah memimpin The Reds dalam sejumlah pertandingan. Walau kadang bukan jadi pilihan utama, Milner selalu bisa memberikan perbedaan di lapangan. Pemain berusia 35 tahun itu sudah mencatat 250 penampilan untuk The Reds. Deadline transfer Liga Inggris. Lingard terombang-ambing lagi di Manchester United, berpeluang gabung West Ham. Baru saja pekan lalu, manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengisyaratkan akan memberi ruang untuk Jesse Lingard musim ini. Pekan ini berubah lagi. Lingard kemungkinan akan bergabung dengan West Ham United sebelum jendela transfer musim panas ditutup. The Express mengklaim kepindahan Lingard ke West Ham akan terjadi di akhir-akhir terakhir jendela transfer. Lingard menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di West Ham. Manchester United mungkin bersedia untuk menurunkan tuntutan biaya mereka dalam transfer. Karena menghapus upah Lingard dari tagihan gaji, mereka akan membantu memfasilitasi transfer yang masuk. Setan merah sedang dikaitkan dengan gelandang Atletico, Saul Niguez. Manchester United telah menghabiskan banyak uang untuk Jadon Sancho dan Rafael Varane. Mereka mungkin tidak akan melakukan penandatanganan lagi jika tidak melepaskan pemain yang kurang terpakai macam Jesse Lingard. West Ham tetap mempertahankan ketertarikannya terhadap Jesse Lingard. Mereka masih setia menunggu bagaimana keputusan Solskjaer. Sejauh ini, West Ham baru merekrut Alphonse Areola. Itu pun didapat dengan status pinjaman. Para fans mulai gerah dan terus menuntut agar manajemen klub segera membeli pemain baru. Kontrak Lingard di Manchester United menyisahkan 1 tahun lagi. Manajemen klub mematok angka 25 juta pounds jika ada klub yang menginginkannya. Angka yang dicap terlalu besar buat West Ham. Lingard telah membela Manchester United sejak usia 7 tahun. Cintanya terhadap MU tak terbantahkan. Namun demi menit bermain yang cukup, bukan tak mungkin ia rela pindah klub ke West Ham. Pemain berusia 28 tahun itu menghidupkan kembali karirnya di bawah asuhan David Moyes. Setelah masa pinjaman 6 bulan musim lalu, ia mencetak 9 gol dan membuat 5 assist dalam 16 penampilan di Liga Inggris. West Ham menginginkan tanda tangan Lingard secara permanen, tetapi manajer Manchester United, Solskjaer, telah menegaskan bahwa pemain timnas Inggris itu ada dalam rencananya untuk musim baru. Arsenal kelimpungan lawan Lukaku. Liverpool harus bagaimana?
Kekalahan Arsenal dari Chelsea kemarin memberi contoh betapa sulitnya menjaga seorang Romelu Lukaku pada pertandingan Arsenal melawan Chelsea. Bek-bek tengah The Gunners tampak kelimpungan sepanjang laga. Lukaku jadi pembelian terbaik sepanjang musim panas ini oleh Chelsea. Keputusan yang tepat oleh Thomas Tuchel. Meski baru satu pertandingan, Lukaku tampak bisa memberikan sentuhan berbeda yang tidak dimiliki Chelsea. Di laga kontra Arsenal kemarin, Lukaku terus membuat Pablo Mari kelimpungan sepanjang laga. Bek-bek tengah Arsenal tidak mampu menyamai permainan fisik yang dibawa oleh Lukaku. Pada Sabtu tanggal 28 Agustus mendatang, giliran Liverpool yang akan meladeni Chelsea. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh The Reds untuk menghentikan Lukaku? Ancaman Lukaku untuk Liverpool ini juga diperhatikan oleh Jamie Carragher. Menurutnya, Arsenal kemarin kelimpungan karena barisan bek yang tidak cukup tangguh. Dia yakin Liverpool tidak perlu panik. The Reds punya Virgil van Dijk dan bek-bek tengah level top yang bisa menghentikan Lukaku dalam duel fisik. Liverpool tidak akan berubah untuk Chelsea. Mereka punya bek tengah yang bisa mengatasi siapa saja dalam duel 1 lawan 1, ujar Charger di Sky Sport. Dia atau Van Dijk adalah salah satu pemain di Premier League yang bakal menyukai duel lawan Lukaku. Liverpool akan bermain berani, Klopp akan bermain berani. Carragher mengakui Lukaku telah membuat barisan bek Arsenal kelimpungan. Namun menurutnya, hal itu tidak akan terjadi pada semua tim. Kemarin Arsenal kesulitan karena kesalahan sendiri. Ini bakal jadi pertarungan hebat. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, tapi saya yakin Liverpool akan bermain dengan garis pertahanan tinggi, sambung Carragher. Saya tidak akan mencoba menjatuhkan Lukaku. Dia sudah pernah bermain di Inggris sebelumnya dan dia adalah striker top. Apa yang kita lihat lawan Arsenal bukan berarti dia akan melakukan itu untuk setiap barisan bek. Kemarin adalah contoh organisasi pertahanan buruk, tutup Carragher. Liverpool minim aktivitas di bursa transfer. Begini kata Jurgen Klopp. Pertanyaan seputar minimnya aktivitas transfer di Liverpool pada musim panas ini kerap terlontar dari mulut banyak kalangan. Sang pelatih Jurgen Klopp memberikan komentarnya soal itu. Liverpool pernah melakukan belanja besar-besaran di tahun 2018 lalu. Mereka menghabiskan dana sebesar 266 juta euro untuk membeli 5 pemain, diantaranya Alisson Becker dan Virgil van Dijk. Pembelian besar-besaran itu memberikan hasil yang sangat signifikan. Pada akhir musim 2018-2019, Liverpool berhasil keluar sebagai juara Liga Champions dan runner-up Premier League. Setelah itu, mereka jadi jauh lebih hemat. Bayangkan, di musim panas 2019, mereka cuma merogoh kocek sebesar 1,9 juta euro untuk merekrut Sepp van den Berg. Nominalnya jauh lebih besar karena The Reds merekrut Takumi Minamino di musim dingin 2020. Tapi itu pun cuma menjadi 10,4 juta euro saja. Liverpool melakukan pengeluaran yang lebih besar pada musim 2020-2021, namun tidak sefantastis waktu tahun 2018 lalu. Dan pada musim ini, mereka cuma merekrut Ibrahima Konate dari RB Leipzig seharga 40 juta euro.
Memang skuad Liverpool saat ini cukup kompetitif, tapi bukan berarti peningkatan kualitas tidak diperlukan. Klub-klub papan atas Eropa lainnya sudah memiliki skuad kompetitif, tapi tetap melakukan pembelian demi peningkatan kualitas. Lantas mengapa Liverpool masih berdiam diri saja di bursa transfer musim panas ini? Klopp selaku pelatih memberikan penjelasan. Sebagai pelatih dan pemimpin klub sepak bola ini, saya harus selalu memandang hal semacam ini dengan perspektif yang layak. Kami memiliki pemain yang luar biasa dengan komitmen jangka panjang. Untuk sebagian besar dari mereka, kami sudah melakukan perekrutan yang cerdas baik di musim ini maupun di musim lalu. Lanjutnya dikutip dari Goal Internasional. Toh pada akhirnya, setiap lawan yang akan kami hadapi di Liverpool di sepanjang musim 2021-2022 ini tetap kuat. Bagaimanapun tim tersebut telah berkembang, pada akhirnya The Reds hanya akan memandang mereka sebagai tim kuat. Inilah sepak bola, dan terutamanya Premier League yang paling kompetitif di dunia. Tim lain memang kuat, tapi mereka selalu seperti itu, katanya lagi. Memang di Inggris merupakan tugas yang selalu berat, tapi memang selalu begitu. Itulah mengapa sejarah klub kami jadi sangat spesial, pungkasnya. Bursa transfer musim panas akan dibuka hingga tanggal 31 Agustus 2021. Melihat sikap Klopp dan minimnya rumor soal keterkaitan Liverpool pada pemain lain, sepertinya mereka tak akan membeli siapapun di waktu yang tersisa ini. Tidak jadi bertahan, Phil Jones pilih cabut dari Manchester United. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Phil Jones. Sang bek dilaporkan akan cabut dari Manchester United sebelum bursa transfer ini ditutup. Jones adalah salah satu sosok senior di skuad MU. Namun 2 tahun terakhir, ia jarang bermain karena cedera yang ia alami. Sang bek sendiri dilaporkan akan dipertahankan Solskjaer di musim ini. Ia dibidik untuk menjadi bek tengah kelima MU di musim ini. Namun, FLW mengklaim bahwa Jones kini berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Sang bek dilaporkan ingin cabut di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Jones merasa bahwa ia butuh jam bermain yang reguler di musim 2021-2022. Sang bek ini sudah pulih dari cedera. Ia merasa butuh mendapat jam bermain reguler agar performanya kembali di puncak. Sementara di Manchester United, ia kemungkinan hanya akan jadi pelapis yang jarang bermain. Itulah mengapa Jones kini ambil ancang-ancang pergi. Menurut laporan tersebut, Jones meminta kepada Manchester United ia dipinjamkan ke klub Championship. Ia membidik kepindahan ke klub top Championship yang berjuang untuk mempromosi di musim depan. Ia menilai klub seperti itu akan sempurna baginya. Ini dikarenakan sang bek bisa bermain setiap pekan dengan intensitas yang tinggi, sehingga ia menilai pindah ke Championship adalah opsi yang bagus dalam karirnya. Jones sendiri tidak masuk dalam skuad Manchester United di akhir pekan lalu. Ia tidak membawa Solskjaer saat bertanding ke St. Mary's Stadium untuk menghadapi Southampton. Gary Neville, Manchester United butuh Harry Kane sekarang. Hasil imbang yang diterima kontra Southampton akhir pekan lalu membuka mata publik
bahwa Manchester United belum sempurna. Gary Neville percaya kalau mantan klubnya itu butuh sosok seorang penyerang seperti Harry Kane. Manchester United bertemu Southampton pada laga pekan kedua Premier League pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Santa Mary Stadium. Pertandingan tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Gawang Manchester United kebobolan lebih dulu pada menit ke-30 di mana sepakan Sid Adams memaksa Fred menoreh gol bunuh diri. Gol balasan tercipta pada menit ke-55 lewat aksi penyerang muda Mason Greenwood. Hasil imbang ini membuyarkan ekspektasi publik terhadap Manchester United yang sudah terlanjur setinggi langit usai mengalahkan Leeds United di pekan sebelumnya. Sebagai informasi, mereka menang dengan skor 5-1 di laga tersebut. Manchester United butuh Kane. Perlu diketahui bahwa starting 11 Manchester United masih sama seperti musim lalu. Mereka sebenarnya telah merekrut pemain penting seperti Jadon Sancho dan Rafael Varane. Namun keduanya belum siap untuk ambil bagian dari awal pertandingan. Publik percaya kalau Manchester United bakal semakin kuat begitu Sancho dan Varane sudah beradaptasi dengan klub, tapi tidak dengan Neville yang merasa keduanya bukan rekrutan penting seperti Virgil van Dijk dan Alisson buat Liverpool. Mereka tak akan memiliki dampak yang sama di Manchester United seperti Van Dijk dan Alisson untuk memberikan 90-95 poin yang dibutuhkan agar bisa memenangkan liga. Saya kira mereka masih kekurangan, kata Neville kepada Sky Sport. Chelsea, kami telah melihat apa yang mereka lakukan dengan Romelu Lukaku. Telah melihat Van Dijk kembali buat Liverpool. Kami tahu Manchester City mengejar Grealish dan Harry Kane. Jika mereka mendapat Kane, saya pikir bakalan ada masalah besar buat United. Neville meyakini kalau Manchester United butuh seorang sosok Harry Kane musim ini juga. Meskipun masih memiliki bomber berkelas dari diri Edinson Cavani, dengan Kane, Manchester United bisa menutup musim dengan raihan lebih dari 90 poin. Tottenham dilaporkan takkan membiarkan Harry Kane pergi meski menerima tawaran sebesar 150 juta pounds. Neville percaya Manchester United bisa menggoda Tottenham dengan tawaran yang lebih besar asal pemain-pemain yang tidak dibutuhkan pergi. Mengapa masih ada Martial, James, dan Lingard? Anda bicara soal potensi pengurangan gaji yang besar di sana. Potensi untuk mendapatkan uang transfer. Mengapa mereka tidak mencoba untuk Harry Kane pekan ini? Soalnya, saya pikir apabila Harry Kane bergabung dengan Manchester United, Anda bisa mendapat 90-95 poin tanpa dia. Pungkas Gary Neville. Delapan bintang muda yang diprediksi bakal bersinar di Liga Inggris musim ini. Premier League 2021-2022 telah bergulir sejak 14 Agustus pada musim ini. Terdapat sejumlah pesepak bola muda yang diprediksi bakal bersinar dan mengukir prestasi bersama klub yang dibela. Premier League merupakan satu di antara kompetisi top Eropa yang memiliki segudang pemain berkualitas. Dari nama-nama tenar yang menjalani karir di Inggris, beberapa di antaranya adalah pemain muda. Bahkan, sejumlah klub mulai rajin mengorbitkan wonderkid.
baik itu berasal dari akademi sendiri, membeli dari klub lain. Banyak diantaranya langganan bermain di tim utama, dan banyak juga diantaranya yang rutin mengisi line up utama dari klub yang dibela. Nama-nama seperti Phil Foden, Bukayo Saka, dan Mason Greenwood sudah menjadi langganan starter di tim masing-masing karena kualitas mereka yang luar biasa. Pada musim ini ada beberapa nama pemuda yang layak ditunggu aksinya di Premier League 2021-2022. Siapakah saja mereka? Simaklah nama-nama mereka tersebut. Yang pertama, Francisco Trincao. Pemain yang berposisi winger ini diresmi dipinjam Wolverhampton Wanderers dari Barcelona dengan kontrak hingga 2022 mendatang. Trincao selalu tampil dalam 2 laga terakhir di Wolves di Premier League. Namun ia masih kesulitan memperlihatkan performa bagus bersama Wolverhampton. Selain itu, The Wolves juga bersua lawan tangguh dalam laga perdana Premier League, yakni Tottenham Hotspur dan Leicester City. Wolverhampton Wanderers akhirnya takluk dalam 2 laga tersebut. Meski gagal membawa timnya merengkuh kemenangan, Trincao memiliki potensi untuk tampil lebih baik di sisa musim. Yang kedua, Bryan Gil. Wonderkid didikan Sevilla itu didatangkan Tottenham Hotspur dengan mahar 25 juta euro di umurnya yang masih menginjak 20 tahun. Bersama Sevilla dan Eibar, ia dipercaya tampil sebanyak 30 kali dan berkontribusi dengan mencetak 4 gol dan 4 assist pada musim lalu. Sebagai winger, Bryan Gil sangat terampil dalam mengelola bola dan sangat gesit dalam mengkocek lawan di hadapannya. Gil ikut membela timnas Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020 dan ikut membantu timnasnya lolos ke final. Sayangnya Spanyol gagal merengkuh medali emas setelah takluk dari Brazil di partai puncak. Bersama Spurs, ia menjadi penerus Lucas Moura pada masa depan. Gil juga bisa menjadi tandem Son Heung-min serta Harry Kane jika masih bertahan di Spurs dalam beberapa waktu ke depan. Akan tetapi, saat ini ia masih belum diturunkan oleh Spurs di kancah Premier League. Yang ketiga, Harvey Elliott. Harvey Elliott merupakan proyek jangka panjang Liverpool. Manajer The Reds, Jurgen Klopp, mempercayainya tampil dalam 2 pertandingan terakhir dan sekali turun sebagai starter. Meskipun berposisi sebagai pemain sayap, ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang terbukti. Dalam permainannya ia sangat terampil dalam mengolah bola serta memberikan operan-operan akurat untuk rekan setimnya. Liverpool sudah kehilangan Georginio Wijnaldum. Bisa mempertimbangkan Harvey Elliott bermain pada posisi gelandang untuk sementara waktu. Ia bisa menjadi pemain yang sangat berbahaya saat bermain dengan banyak pemain dan memberikan operan yang sangat akurat bagi Mohamed Salah. Selanjutnya, Trevoh Chalobah. Sejatinya Trevoh Chalobah sudah menunjukkan aksi gemilang ketika menjalani debut dan mencetak 1 gol untuk Chelsea pada laga kontra Crystal Palace. Debut di Premier League tidak membuat dirinya tampil nervous. Justru, pada pertandingan pertama di Premier League, ia berhasil mencetak gol indah lewat sepakan di luar kotak penalti. Dalam beberapa pertandingan ke depan, pemain berusia 22 tahun ini bisa menjelma menjadi bek tengah yang tangguh mengingat gaya permainannya yang sangat baik. Selain itu, ia memiliki kemampuan intercept bola yang sangat baik. Bukan hal yang tidak mungkin jika Trevoh Chalobah
menggusur posisi Cesar Azpilicueta di lini belakang di tim London Biru. Yang berikutnya, Emil Smith Rowe. Selain Bukayo Saka, Arsenal memiliki pemain muda berbakat lainnya, yakni Emil Smith Rowe. Pemain berusia 21 tahun tersebut adalah satu di antara pemain didikan tim Meriam London. Selain berposisi sebagai gelandang tengah, Smith Rowe juga bisa menempati pos sayap kiri ataupun gelandang serang. Arsenal yang sudah menelan 2 kekalahan di Premier League musim ini tentu berharap kepada Emil Smith Rowe untuk mendongkrak performa timnya. Melihat performanya yang apik dalam segi tendangan yang akurat serta dribble yang sangat baik, Smith Rowe selalu dipercaya manajer Arsenal Mikel Arteta untuk menghuni starting 11. Pemain muda selanjutnya adalah Patson Daka. Patson Daka, striker muda yang sebelumnya memperkuat RB Salzburg, ini akan menjadi proyek masa depan sekaligus suksesor Jamie Vardy di lini serang Leicester City. Ia merupakan striker muda yang masih haus dengan gol. Pada musim lalu, ia berhasil mencetak 34 gol dan 12 assist dari 42 pertandingan yang dijalani di semua kompetisi bersama RB Salzburg. Meskipun masih menjadi pemain yang tampil dari bangku cadangan, striker berusia 22 tahun itu bisa menjadi penyerang utama Leicester ataupun menjadi duet Vardy dalam beberapa laga di depan kancah Liga Inggris. Selanjutnya, Phil Foden. Pemain didikan resmi Manchester City ini merupakan pemain jenius yang merupakan sosok di balik juaranya Manchester City di Liga Inggris musim lalu, serta menghantar The Citizen serta timnas Inggris ke final Liga Champions dan final Euro 2020. Sebagai pemain berkualitas, Foden mampu bermain pada posisi apapun dari gelandang hingga menjadi striker sekalipun. Meskipun ia merupakan winger kiri, ia sendiri sekali diposisikan sebagai gelandang sentral maupun gelandang serang bersama De Bruyne oleh Pep. Musim lalu ia memberikan angka statistik yang bagus dengan berkontribusi memberikan 16 gol dan 10 assist dari 50 pertandingan yang dipercayai oleh Pep. Ia sendiri saat ini masih dalam proses penyembuhan cedera dalam beberapa pekan ke depan, dan sementara ini posisinya masih diisi oleh Jack Grealish. Yang selanjutnya adalah Mason Greenwood. Jika Phil Foden merupakan didikan resmi Manchester Biru, Mason Greenwood merupakan pemain asli jebolan Akademi Manchester United. Mason Greenwood merupakan salah satu pemain yang dipercayai oleh Ole Gunnar Solskjaer sebagai starter utama MU. Meskipun kedatangan winger berbakat Dortmund Jadon Sancho, posisi dari Mason Greenwood belum tergeser olehnya. Ia sendiri justru sudah menorehkan 2 gol dalam 2 pertandingan pertamanya di musim 2021-2022. Ia juga mulai sering dimainkan. Greenwood sendiri memiliki gaya permainan yang sangat baik hingga dipercayai selalu tampil 90 menit dalam 2 pertandingan terakhir yang ia jalani. Kehadiran Sancho justru bisa membuatnya menjadi trio bersama Bruno Fernandes. Ia dan Sancho sendiri bisa mengisi lini kiri jika Ole menginginkan keduanya bermain secara langsung dalam line up utama Manchester United. Demikianlah penjelasan mengenai 8 bintang muda yang diprediksi akan bersinar di Premier League. Kita akan saksikan di antara mereka yang akan paling bersinar pada musim
2021-2022 dengan tim mereka masing-masing.